Kehebatan pemain keturunan Indonesia Rian Flamingo yang diyakini curi perhatian Shin Tae-yong. Belakangan ini kabar soal naturalisasi kembali mencuat. Beberapa nama bahkan diyakini telah mengantri agar dilihat oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Belum lama ini media sosial tengah ramai menyebut ada beberapa pemain keturunan yang diyakini bakal dinaturalisasi. Rumor ini semakin menjadi setelah salah satu pemain keturunan Indonesia, Jay Itzes, datang ke tanah air sebelum skuad Garuda menjalani laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada awal September 2023 lalu. Pemain keturunan Indonesia itu bahkan telah resmi menjadi WNI dan debut bersama timnas Indonesia. Setelah Jay Itzes, ternyata ada 3 nama pemain keturunan yang menyusul menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Ada nama Cerus Margono yang sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia, yakni ada Nathan Chuaon, Thoma Haye, Radnar Oradmangoen, hingga Calvin Verdon. Namun ada satu pemain yang cukup mencuri perhatian, yakni Rian Flamingo. Pemain berusia 20 tahun itu belum lama ini diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11. Dalam artikel tersebut dikabarkan bahwa Shin Tae-yong tengah mengincar Rian Flamingo untuk timnas Indonesia. Kabar ini pun membuat banyak pihak penasaran soal siapa sosok Rian Flamingo. Rian Flamingo saat ini tengah memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht, dan berposisi sebagai bek tengah. Mengetahui posisi Rian, beberapa pihak tak setuju apabila Shin Tae-yong menunjukkan ketertarikan pada pemain ini. Hal ini karena timnas Indonesia dinilai sudah memiliki banyak pemain belakang yang mumpuni. Dengan begitu menaturalisasi Rian Flamingo tak memiliki urgensi sama sekali. Namun apabila melihat dari sisi pelatih, tentu saja bukan sebuah kesalahan apabila mencari pemain terbaik. Apalagi pelatih tentunya memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Shin Tae-yong juga secara terang-terangan mengaku ingin membuat sepak bola Indonesia bangkit dan lebih bagus lagi ke depan. Menilik lebih dalam, kehadiran Rian Flamingo seharusnya tak akan merugikan timnas Indonesia. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda pada Desember 2002 tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Untuk itu apabila Rian Flamingo bergabung dengan timnas Indonesia, dia diyakini bakal bisa menguntungkan tim merah putih di masa depan. Kehebatan apa yang dimiliki Rian Flamingo hingga dia diyakini berhasil mencuri perhatian Shin Tae-yong? Bahkan diyakini Shin sudah berencana untuk memakai jasanya buat menambah kekuatan timnas Indonesia. Rian Flamingo saat ini memang berstatus sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht. Dia dipinjamkan dari klub Italia, Sassuolo, dan telah bergabung dengan klub asal Belanda itu pada Agustus 2023 lalu dengan opsi pembelian permanen. Walau berstatus pinjaman, pemain muda itu dinilai memiliki kehebatan luar biasa. Rian Flamingo bukan hanya bisa bermain di posisi back. Dia disebut sebagai salah satu pemain muda paling fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi. Tentu saja karakteristik ini menjadi salah satu kehebatan karena dia bisa bermain sesuai kebutuhan tim. Dari data yang didapatkan, Rian disebutkan bisa bermain sebagai bek tengah, bek sayap, bahkan gelandang bertahan dan tengah. Hal ini bisa menjadi salah satu catatan bagus untuk pemain keturunan itu. Pasalnya, Shin memang paling suka dengan pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting.
Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia, jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Timnas lanjut ke babak ketiga, STY mau naturalisasi pemain lagi. Seiring dengan langkah timnas Indonesia yang melaju ke babak ketiga Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan keinginan merekrut pemain naturalisasi yang baru. Geliat naturalisasi di timnas Indonesia bergeliat sejak lebih dari 1 dasawarsa silam. Keseriusan mendatangkan pemain-pemain berdarah Eropa kian menjadi dalam 4 tahun belakangan. Nama-nama berbau asing pun mendominasi timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Termasuk 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin menyatakan pencarian pemain naturalisasi belum berakhir dan masih berniat menghadirkan sosok-sosok dari Eropa dengan keturunan Indonesia. Sementara di sisi lain, Shin juga masih mengeluhkan performa lini depan timnas Indonesia dan terus berupaya menemukan pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dalam laga melawan Irak dan Filipina, timnas Indonesia memiliki beberapa peluang namun hanya bisa mencetak 2 gol dari 2 laga tersebut. Shin tidak bisa memberi nilai baik kepada lini depan tim asuhannya. Meski terus mengevaluasi diri dengan baik, Shin pun akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain. Saat ini terdapat beberapa nama pemain di Eropa yang dikaitkan dengan timnas Indonesia seperti Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Romeni merupakan pemain depan, sementara Riedewald adalah gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek. Satu nama lain yang berposisi sebagai penyerang dan tinggal melakukan sumpah untuk mendapat status WNI adalah Jens Raven. Saat ini Raven sedang menjadi bagian timnas Indonesia U20 yang berlaga di Toulon Cup 2024. Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada 2 nama yang muncul ke permukaan. 2 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romeni bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romeni memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu.